Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahdo Khairi dengan NPM 2206837990. Di video kali ini saya ingin menjelaskan fenomena ekologi yang berhubungan dengan kesehatan. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa sih ekologi itu. Jadi, ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eikos yang artinya rumah atau tempat hidup dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya atau dengan kata lain mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Ekologi hanya bersifat eksploratif dengan tidak melakukan percobaan, jadi hanya mempelajari apa yang ada dan apa yang terjadi di alam. Dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa ekologi sangat berhubungan dengan timbal balik antar makhluk hidup yang salah satu faktor pendukungnya adalah kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu fenomenanya yaitu adalah pemanasan global. Pemanasan global sendiri secara pengertian adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, jadi penyebab pemanasan global yang salah satunya adalah efek rumah kaca. Karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi ini seperti pemanasan dan hasil pembakaran bahan bakar menyelubungi bumi. Karena kadarnya sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Nah, selain karbon dioksida, ada juga sulfur dioksida dan metana pun sama seperti CO2 yang menyelubungi bumi. Layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi tadi akan memantulkan infrared dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa. Infrared yang terperangkap di bumi. Jadi sebenarnya efek rumah kaca itu ada gunanya untuk bumi dalam hal memberi panas. Jika tak ada efek rumah kaca, maka bumi ini akan diselimuti oleh dingin. Kebayang kalau bumi ini dingin dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit. Bumi sebenarnya lebih panas 33 derajat Celcius atau 59 derajat Fahrenheit dari suhunya sebelumnya. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya minus 18 derajat Celcius sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Karena efek inilah bumi menghangat. Namun, jika kadar berlebihan, maka akibatnya terjadilah yang dinamakan pemanasan global. Salah satu dampak pemanasan global itu adalah meningkatnya permukaan air laut. Cairnya es di daerah kutub telah menyebabkan volume air laut akan bertambah, yang akibatnya akan terjadi peningkatan permukaan air laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20. Dan para ilmuwan IPCC memprediksi peningkatan lebih lanjut 9-88 cm pada abad 21. Nah, yang terjadi jika air laut naik itu akan daerah seputaran pantai akan terendam seperti negara di Belanda yang kehilangan 17,6% daerahnya karena tenggelam oleh naiknya 100 cm permukaan laut. Erosi dari tebing, pantai, dan bukit pasir akan mengalami peningkatan ketika tinggi lautan mencapai muara sungai. Banjir akibat air pasang tak bisa dihindari lagi. Nah, beberapa penyakit yang disebabkan oleh pemanasan global itu ada penyakit pernapasan karena pemanasan global yang menyebabkan polusi udara dan gas terperangkap di bumi yang membuat manusia menghirupnya dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit pernapasan seperti penyakit paru-paru obstruktif, kronis, dan asma. Anak-anak
adalah yang paling rentan terkena dampak dari pemanasan global. Selain itu, polusi udara yang diakibatkan dari pemanasan global juga dapat merusak fungsi dan menghambat pertumbuhan paru-paru anak. Nah, yang kedua itu ada penyakit menular. Perubahan iklim yang menyebabkan suhu udara naik dan curah hujan meningkat. Hal ini berkaitan dengan peningkatan jumlah dan peluasan penyebaran hewan pembawa penyakit terutama di daerah tropis seperti di Indonesia. Salah satu hewan yang pembawa penyakit yang paling banyak ditemukan adalah nyamuk. Hewan ini menjadi perantara berbagai penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan kaki gajah. Cara menjaga bumi dari pemanasan global itu yang pertama ada batasi produksi limbah dengan menggunakan air secukupnya saat mandi atau mencuci. Gunakan transportasi umum dan kurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi. Jagalah kebersihan lingkungan dan buang sampah pada tempatnya. Lakukan daur ulang terhadap sampah tersebut, yaitu kertas maupun plastik yang dapat diolah dan digunakan kembali. Matikan perangkat elektronik setelah digunakan atau saat tidak dipakai. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena ekologi yang berhubungan dengan kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.